yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami mengucapkan kepada kita semua selamat Advent bagi kita semua. Mulai tema di dibata, alau dope pajupang di Advent matulunon akka manginang sian sinudi gudang HKBP di 2 Desember saat 2 Desember laos mardala dengan ima di pamiliton di uluan ni HKBP di Prudi 2024 saat 2020 lalu mulai tema di tangyang nyak kadamang dainang budenggan mardalan di pamiliton di sudi unsur pimpinan ni HKBP saat 32 pareses di HKBP molotungpe satu kadang kami tu pukul 2 pagi di pemilihan ini alai denggado sehat desudi aka anggota ni sinudi gudang sahatu 1.700 halak lubi di pesertana mau lihat tema di tuhata alanita jaloma hatani tuhata di Advent na patuluhonon firman Tuhan yang ditetapkan pada Advent ketiga yaitu dari Injil Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai 38. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentunya di minggu Advent selama 4 Advent, kita menanti akan kelahiran perayaan anak Allah yang sudah lahir di dunia ini. Minggu yang ketiga ini melaksanakan bagaimana kita ibadah penantian akan pentingnya bagaimana kita dalam kehidupan melalui kelahiran anaknya Yesus Kristus yang dipanggil untuk menerima kasih karunia Allah. Artinya Bapak Ibu, selain kita merayakan Advent dan sekaligus Advent yang kedua, kita bermaranatha, kita menantikan juga bagaimana Kristus yang kedua kalinya
datang ke bumi ini. Jadi sekaligus kita bagaimana Kristus yang kita rayakan Bapak Ibu di masa-masa Advent dan juga di masa-masa nantinya di Natal yang kita rayakan, dan kita juga bersiap di Advent kedua Maranatha. Bapak Ibu Saudara, bagaimana persiapan kita Bapak Ibu di dalam Advent ini dan juga suatu kerinduan kita di setiap tahunnya. Artinya Bapak Ibu bukan tradisi di Advent, bukan tradisi menjadi memperingati hari kelahiran Tuhan. Karena itu kita tidak membuat, walaupun dibuat secara gerejawi ada tanggal, tetapi itu suatu peringatan bagi kita. Tetapi yang pasti peringatan, imanlah mempercayai bagaimana Kristus yang datang ke bumi ini dan kita menantikan yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan tadi bagaimana engkau beroleh kasih karunia Allah. Kita lihat bagaimana Maria mendapat kasih karunia Allah yang tidak pernah dipikirkan di dalam kehidupannya seorang perawan Maria. Kedatangan seorang tamu, malaikat Gabriel mengunjungi dia dengan sangat spesial, bahwa menyampaikan rencana yang dilakukan di dunia ini. Bagaimana mungkin dan bagaimana terjadinya seorang Maria akan mengandung seorang laki-laki. Tentu Bapak Ibu suatu ketakutan, suatu keterjekutan. Dia takut dan terkejut bagaimana sesuatu yang sangat spesial dikatakan kepada Maria. Ketika itu seorang yang spesial bagi Tuhan nyatakan bagi seorang perempuan, Maria, jangan takut hai Maria. Karena itu bagaimana dikatakan salam yang dari Tuhan. Bagaimana terjadinya salam itu dia tidak mengerti, dan dia akan mengandung seorang laki-laki dan menamai dia Yesus, anak Allah, anak yang kudus. Bagaimana ini terjadi? Mendengar berita itu, dia seorang dara yang tak bersuami. Bagaimana ini terjadinya? Mungkin orang nantinya menuduh dia berzina, dia melakukan sesuatu di luar pernikahan. Ini sangat keji Bapak Ibu. Ketika orang berzina juga di Yahudi dan juga di kita, di orang Kristen, mungkin itu menjadi cibiran, mungkin itu menjadi sesuatu hukuman, atau mungkin menjadi sesuatu fitnahan atau dosa. Di boto damang do tahe istilah sungai tami itu tardigi pinggol di dalan. Mungkin orang Naposo tardigi pinggol di dalan. Jadi artinya sama dengan mengandung di luar pernikahan. Tardigi di pinggol di dalan itu bahasa Batak yang sudah lama, mungkin kita sudah belum mengetahui itu lagi Bapak Ibu. Jadi molo tardigi pinggol di dalan buruta, wow. Kita sangat risau. Isi doon, kadang siapa menjadi suaminya? Maaf kepada perempuan, kepada Ina Suripada, wah sedang dibutuhati. Jadi kadang ini ada suatu berita waktu saya berjemaat di Parmonangan di desa, sampai saya turun, ayo tuh maho, ayang dibutuh, isi nama dongani ho. Jadi itu menjadi sesuatu yang pikiran yang tidak indah. Jadi itu tardigi pinggol di dalan. Itu juga yang dialami oleh seorang Maria. Bagaimana itu terjadinya, bagaimana moral Maria, bagaimana secara psikis Maria, psikologisnya tentang hal yang dia dengan keterkejutan itu, ketakutan itu, salam dari Gabriel, malaikat Tuhan pada ketika itu. Mungkin juga Bapak Ibu kita mengalami ketakutan yang demikian. Mungkin kita juga mengandalkan pikiran, kita mengandalkan bagaimana mencari jalan solusi atau memberi suatu kepuasan kepada kita atau membuat suatu yang lain. Mungkin kita sebagai orang Batak sudah sampai kita Bapak Ibu ke abad yang ke-22, tetapi masih ada praktik
praktek okultisme di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, meminta pertolongan, menyembah Allah lain. Apakah kita ini dalam perjalanan kurun waktu sampai kita akan memasuki di abad yang ke-22? Karena itu mari kita sebagai umat Kristen Batak harus bertobat, berkoinonia. Bagaimana kita di dalam persekutuan kita, di dalam gereja. Ini yang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana seorang Maria. Saya sauk mak, apa yang terjadi, saya adalah hamba Tuhan. Apa yang kau katakan, biarlah itu terjadi. Dia tidak mencari solusi. Walaupun tadi sementara dikatakan saya belum bersuami, tetapi dengan salam itu dia mau menyampaikan kepada dia. Dia mau menerima salam itu walaupun kemustahilan, walaupun itu sulit, sangat dipercaya, tetapi dengan keyakinan yang sesungguhnya. Imanlah yang dikatakan oleh firman ini mendahului apa salam dari Tuhan kepada Maria. Artinya iman hapur siaudo di patujolo si Maria di tengah-tengah ninguluna suatu mau mendapat kasih karunia dengan berkat yang dari Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Seperti mungkin Dakoto masa di Badungon ketika kita pilkada pemilu yang kemarin, kalau di Panapasugit sudah sering, dan juga saya juga selama di Sinode Gudang ada serangan pajar. Jadi kok Maria bukan serangan pajar Bapak Ibu ya, tetapi bagaimana dengan sementara saat dia menerima kasih karunia itu di dalam kehidupannya, itu yang dialami oleh Maria. Walaupun dalam pikirannya bagaimana hal itu tidak terjadi, bagaimana itu bisa mungkin dia lihat dalam kehidupannya. Tetapi yang pertama, kepercayaan oleh Maria lah Bapak Ibu Saudara. Demikian halnya segala sesuatu kemustahilan yang kita dapati selama kita di dalam gurun pencobaan, di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita tidak tahu, kadang kita tidak mengerti bagaimana jalan Tuhan, kemustahilan Tuhan atas hidup dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dikatakan Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Naposoni Tuhan idoau, sai sahat masongon nani dokmi. Saya adalah hamba Tuhan. Dia langsung tidak dikatakan dia tidak dengan pasrah Maria, tetapi dia dengan berserah, lain pasrah, lain berserah. Dia berserah apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria sendiri. Dia mau berserah atas janji Tuhan, atas firman Tuhan. Dia mau menyerahkan segala sesuatunya kepada janji Tuhan, perkataan Tuhan lewat malaikat Gabriel pada saat itu. Tentunya itu kita katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan, sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Memberitahukan bagaimana rencana Allah terhadap Maria. Dan Maria tadi menjawab dengan biarlah itu terjadi. Saya adalah hamba Tuhan. Saya saut ma lomo niroham songon nani dokmi. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, bukan rancangan malapetaka Bapak Ibu, tetapi rancangan yang bagus, rancangan yang baik kepada kita. Bagaimana Tuhan bekerja atas hidup Maria, bagaimana Tuhan juga sampai di minggu Advent yang ketiga ini Allah juga turut bekerja bagi kita Bapak Ibu. Yang kedua tadi bagaimana juga dikatakan kepada Maria, Elizabeth yang mandul itu, yang sudah tua, sudah ke-6 bulan dia mengandung seorang juga
anak laki-laki. Kemustahilan itu juga terjadi bagi Elizabeth sendiri. Tuhan merencanakan bagaimana nantinya kelahiran Yohanes di dalam kehidupan seorang keluarga yang sudah mandul. Itu juga rencana yang indah, suatu kemustahilan dang adong naso tarpa tupa debata. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita menerima kasih karunia Allah itu. Karena itu tidak bisa pikiran atau perasaan kita untuk mengerti bagaimana akan jalan kehidupan kita. Bukan hanya kepada Maria diberikan kasih karunia itu. Bukan hanya untuk Maria atau nama M atau mungkin Mangisi atau Mangudut, Marudut. Bukan, tetapi mulai dari abjad A sampai Z. Tuhan mengaruniakan yang terbaik juga bagi kita semua Bapak Ibu. Jadi juga bukan pikiran perasaan kita di dunia ini supaya kita mengerti akan kehidupan kita. Tetapi mari yang pertama dan terutama Bapak Ibu, imanlah untuk mengerti segala sesuatunya dalam hidup dan kehidupan kita. Kita lihat dalam buku Ibrani bagaimana dengan tokoh-tokoh iman yang banyak tentang iman mereka yang mereka dulukan di dalam kehidupan mereka. Jadi begitu juga Maria dengan perasaan iman dia yang dia dulukan di dalam kehidupan dia sebagai seorang perempuan Maria. Demikian halnya kita Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana Tuhan merencanakan yang terindah bagi kehidupan kita. Dak taboto kamanginang buha pardalanan ningoluta saat tutikion nang talumubira tuakana tua-tua lansia bagaimana untuk kehidupannya, untuk keluarganya dan anak-anaknya. Tetapi karena iman didulukan hapur siaut tadurata to pejulu di tengah-tengah ni nang ngulut tahun idora molo maul bagaimana untuk anak-anak sekarang hanya naluri, hanya perasaan pikiran mereka melodok ijabu rupani hami omak kuna julu marutang dong pas sekolah kami alator opat kuliah di hami. Ya kenapa dipakai yang ada itu? Kenapa dipakai yang ada itu? Yang ada itu dipakai Pak. Nah selesai doinang. Jadi hanya logika di anak sekarang. Mereka, bapak sama mama itu sudah mereka anak sekarang. Harus mengerti bapak dan mama. Aku ya pangate, ima di zaman sekarang ini. Kita yang mengerti untuk anak-anak. Di zaman Z sekarang, di generasi Z. Ay molohitanya barwon. Kita mengerti bagaimana keberadaan orang tua di sinamotna, uangnya atau ini kita harus membuat sesuatu yang terbaik. Mungkin kita membuat pekerjaan atau mencuci piring atau menyapu atau pergi ke sawah, manang memilih pindah HP. Kita harus merencanakan yang terindah. Tetapi anak sekarang dipakai yang ada lah Pak. Enak. Kamu bapak mama harus mengerti kami. Wagu yang mang teh zaman nanti ngebeli B. Jadi kita disitulah kita harus mengerti mereka juga Bapak Ibu. Kita dengan perangkulan, persahabatan kepada anak sekarang. Karena mereka hanya menyatakan logika mereka. Tetapi Maria bukan menyatakan logika dia. Tetapi iman dia kepada Tuhan akan terjadi yang dahsyat. Perkataan yang spesial bagi dia. Dia mau menerima, saya adalah hamba Tuhan. Biarlah perkataanmu itu terjadi dengan apa yang kamu katakan, yang kamu rencanakan. Demikian halnya Bapak Ibu kita yang sudah beroleh kasih karunia Allah. Bukan hanya kepada Maria, tetapi semua kasih karunia itu sudah Tuhan nyatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berbagi Bapak Ibu juga di dalam kehidupan kita. Biarlah di masa-masa Advent ini kita menanti, kita bersiap Bapak Ibu
Karena kita jangan takut. Kita sudah beroleh kasih karunia yang dari Tuhan. Jadi unang tadok, udah ngate biaya di Natalon. Tuhan cukupkan Bapak Ibu. Tuhan sudah berikan kasih karunia itu. Jadi unang songo di bono pasugit tikiba. Ena gudangan kutipan nina. Aku yang mengate. HP mulu tu Natal ni marga nonong. Nah. Tu hula-hulaku. Nah. Alay mulu tu ria. Maus kutipan nate. Tu tonga-tonga ni hurion. HP sawo itu. Jadi jangan Bapak Ibu seperti pengalaman kami di Bona Pasugit. Tetapi kasih karunia itu sudah kita terima semua. Bapak Ibu dari Tuhan Allah, kemurahan Allah sudah kita terima dalam kehidupan kita. Dengan sukacita Natal nantinya, dengan momentum Natal dan masa-masa penantian ini, mari kita bersiap-siap Bapak Ibu. Jadilah kita seperti Maria yang mendulukan, yang mengutamakan iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah datang itu dan akan kita menanti pada Advent kedua Maranatha. Kiranya dalam persiapan masa-masa Advent ini, dalam merayakan Kristus yang lahir di kota Bethlehem, itu juga menjadi suatu persiapan penantian kita bahwa garansi kehidupan kita sekarang di dalam Yesus Kristus sudah terjamin Bapak Ibu. Dan garansi juga secara surgawi jaminan kehidupan yang selama-lamanya Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kita Bapak Ibu Saudara yang telah menerima kasih karunia itu, mari dengan iman kita mendahulukan tetap percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya dalam masa penantian kita yang telah beroleh kasih karunia Allah tetap terjaga sekarang dan selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan. Sungguh kami Tuhan sudah menerima kasih karunia Allah seperti juga kepada Maria ketika dikejutkan dengan salam karunia akan menerima melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari keturunan Daud dan selama-lamanya kerajaannya. Demikian halnya kami Tuhan tidak galau atas kehidupan kami, tidak takut, dan kami mau mendahulukan iman kami kepada Engkau Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah memberikan kasih karunia kemurahan Allah yang dari surgawi. Biarlah kami yang telah beroleh kasih karunia itu kami sempurnakan di dalam mau berbagi, kami mau bersaksi Tuhan, kami mau melihat keindahan rencana Tuhan, rancangan Tuhan sampai di Advent ketiga. Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih memberikan napas kehidupan, Tuhan masih mencurahkan berkat-berkat kepada kami. Biarlah kemujizatan Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang mengutamakan iman kepada Engkau Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu pada Advent ketiga ini, dalam persiapan kami di Advent keempat, dan juga dalam masa momentum Natal yang akan kami rayakan Tuhan atas kebesaran Yesus yang datang menjadi Logos, menjadi firman di 24 Desember 25, 26 Tuhan. Biarlah itu perayaan itu menjadi perayaan sukacita, gift joy yang besar. Karena keselamatan kami secara duniawi sudah terjamin. Dan keselamatan kami, garansi kami Tuhan di surga sudah terjamin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu kepada umat-umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Biarlah kami yang telah menerima kasih karunia itu dapat kami berbagi sesungguhnya dengan keluarga, dengan yang menerima, yang layak diberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, dan juga program-program gereja-Mu Tuhan dalam masa-masa Advent juga Engkau berkati Tuhan, dan juga Natal-Natal yang akan dilaksanakan di gereja ini. Biarlah kami Tuhan bersatu hati melaksanakannya, dan program gereja juga untuk anggaran gereja pada Selasa. Biarlah kami sebagai majelis merencanakan yang terindah buat Tuhan.
Begitu juga terlaksana Tuhan, Natal Parhalado dan keluarga, dan juga Natal dari sekolah minggu, Hari Bandung Reformat yang terlaksana tadi malam Tuhan, dan hari Kamis, dan untuk selanjutnya biarlah ke tangan pengasihan Tuhan semua rencana kami menjadi dupa kemuliaan yang harum dan sukacita atas kasih karunia Tuhan. Kami mohon juga Tuhan pada minggu Advent ketiga ini di mana saudara kami, orang tua kami dalam sakit penyakit mereka untuk anak kami, Stefa, Nationa, Papahan, untuk inang nyonya Ha Panjaitan Boru Tagaul, untuk inang nyonya Ohu Tasoit Boru Silitonga, untuk amang Cihu Tajulu, untuk inang nyonya Idolo Saribo Lurban Tobing yang selalu mengikuti kemoterapi, biarlah penjaman Tuhan yang terjadi. Untuk keluarga amang MC-Han, untuk inang nyonya RS Hombing Boru Pasaribu, untuk inang nyonya S Sibarani Boru Manulang, untuk amang Julian Daniel Tobing, biarlah kami serahkan Tuhan kehidupan amang kekasih, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kehidupan, pengobatan, dan pemulihan, dan kesembuhan kami yakin Tuhan dalam nama Yesus. Untuk amang Erdulu Saribu, untuk inang nyonya Sinaga Boru Tambah, untuk inang nyonya Terus Boru Tambun, untuk amang Simbolon, untuk amang Depapahan, untuk amang Manulang, untuk amang Hati Sirait, untuk amang Sintua KM Panggabean, untuk amang Sintua El Purba, untuk amang JPM Tugatorop, inang nyonya S Sitorus Boru Sihombing, untuk inang D Sitorus Boru Sirait, untuk inang R Panjaitan Boru Sitompul, untuk inang Huta Barat Boru Siregar, untuk amang HUAES Tampu Bolon, untuk amang Peterlina Pitupulu juga mengikuti kemoterapi di Jakarta Tuhan. Biarlah pelawatan Tuhan, penjaman Tuhan atas amang na Pitupulu. Biarlah kesembuhan proses pemulihan itu kami yakin, kami pertaruhkan di dalam nama Yesus Kristus. Begitu juga untuk Sintua Ka Situmorang, biarlah masa-masa penglihatan amang semakin engkau pulihkan. Juga untuk inang nyonya Simanjuntak Boru Samosir Tuhan, yang tadi malam datang kepada hamba-Mu meminta doa Tuhan untuk besok hari Senin dioperasi di Rumah Sakit Santosa. Biarlah Tuhan dalam kelemahan tubuh inang nyonya Simanjuntak Boru Samosir dan dilaksanakan besok hari operasi di Rumah Sakit Santosa. Kami serahkan Tuhan semuanya. Kami pertaruhkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan, pengasihan Tuhan di masa-masa Advent ini, pemulihan, penyembuhan itu Tuhan. Lewat Tuhan memberikan kemujizatan, tiada yang mustahil bagi Tuhan, bagi dokter dan juga perawat Tuhan yang akan melaksanakan besok hari untuk operasi. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah, yang menaungi para dokter tenaga medis Tuhan, supaya kemujizatan Tuhan itu terjadi, kemustahilan Tuhan kepada saudara kami, orang tua kami yang ada kami sebutkan di dalam warta jemaat ini. Juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan Tuhan segala kekurangan dosa kami, kiranya Engkau layakkan kami dihapuskan, supaya kami juga dapat menerima berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kami peroleh. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.